Salve, salam, selamat berjumpa para saudara-saudari di mana saja Anda berada. Kembali lagi dalam program Jalan Terang, produksi TVRI Papua Barat, media pemersatu bangsa. Kita akan mengulas tema tentang iman yang menyelamatkan. Namun sebelumnya, mari kita memulainya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah yang maha baik, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat serta anugerah yang Kau limpahkan bagi kami. Kami bersyukur karena kami boleh Kau rahmati hingga berjumpa di tempat ini. Kami mohon urapan Roh Kudus-Mu dalam hati serta pikiran kami, agar lewat renungan ini boleh membuka hati dan menambah iman bagi kami sekalian, teristimewa bagi saudara-saudara kami yang mendengarkannya. Kami juga mohon berkat-Mu untuk media TVRI Papua Barat yang menyelenggarakan program ini. Semoga Engkau melimpahi mereka dengan rahmat sukacita dan rahmat kesehatan. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita menyiapkan diri kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan dalam dalam Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan 52. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang-orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apakah yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pemirsa di mana saja Anda berada, sebelum kita mendengarkan renungan atau merenungkan bersama kisah tentang Injil ini, kita akan mendengarkan kidung pujian.
Para pemirsa di mana saja Anda berada, kita baru saja mendengar kisah tentang seorang yang buta disembuhkan oleh Yesus dalam Injil Markus. Tema yang kita angkat dalam permenungan ini ialah tentang iman yang menyelamatkan. Dalam kisah tadi kita mendengar bahwa ketika Yesus melakukan perjalanannya ke Yerusalem untuk mengikuti Paskah orang Yahudi, di mana Yesus sendiri disalibkan, maka dia melewati kota Yeriko. Di situ sudah menunggu seorang pengemis buta. Dia buta sejak kecil dan bernama Bartimeus. Bartimeus ini nama yang segandeng dengan bapaknya Timeus. Seperti orang lain, Bartimeus juga memiliki harapan, memiliki cita-cita untuk memperoleh kesembuhan. Dan pengemis buta ini pun punya hasrat yang sangat besar dan didasari oleh suatu iman yang besar bahwa seorang guru muda dari Nazaret yang bernama Yesus ini akan lewat. Maka dia sendiri punya rencana dan akan memberikan kejutan bagi banyak orang. Maka benar saja bahwa ketika mendengar Yesus itu lewat dan mendekat, dia berteriak sekeras-kerasnya, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Tentu saja banyak orang di tempat itu akan merasa risih dan merasa terganggu karena suaranya itu. Tetapi semakin ditegur oleh murid-murid Yesus dan orang banyak, itu si buta itu semakin berteriak dengan keras, "Anak Daud, kasihanilah aku." Saudara-saudaraku yang terkasih, iman itu tidak cukup hanya dimiliki seseorang secara pasif. Iman itu tidak cukup hanya untuk disimpan di dalam hati sendiri. Iman itu harus dibuktikan dan diperjuangkan dengan kesungguhan dan ulet. Keuletan itu juga dituntut dengan adanya suatu usaha yang tidak mengenal menyerah. Kita lihat Bartimeus tidak pernah puas hanya disuruh diam dan duduk manis. Dia terus berteriak terus sehingga Yesus bisa mendengarnya. Dan benar bahwa usaha Bartimeus membawakan hasil. Yesus kemudian berhenti dan bertemu dengan dia. Yesus menyuruh para muridnya untuk memanggil dia. Dan setelah orang menyampaikan pesan Yesus itu, kemudian ia berdiri menanggalkan jubahnya yang merupakan satu-satu miliknya yang sangat berharga. Kemudian menghadap kepada Yesus sang guru itu. Setelah dia ditanya oleh Yesus, "Kau mau apa dari saya?" Dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman, Bartimeus menjawab Yesus, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Kemudian Yesus tadi mengatakan, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan yang terjadi adalah seketika itu juga dia bisa melihat dan kemudian dia tidak langsung pergi meninggalkan Yesus, malah justru dia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, para pemirsa di mana saja Anda berada, lewat kisah Bartimeus ini kita dapat melihat dan menarik beberapa pesan yang menjadi bahan pergumulan kita. Bahwa tampak dalam peristiwa ini Tuhan itu tidak hanya memahami isi hati orang kecil, tetapi juga dia menaruh perhatian yang sangat besar, menaruh empati, bahkan mengambil langkah yang konkret untuk menyembuhkan kebutaan pengemis ini.
Pertanyaannya bagi kita, beranikah kita menjadi pembela kebenaran dengan memiliki iman yang teguh? Usaha dan tanggapan kita terhadap panggilan Yesus itu akan membuahkan hasil yang menakjubkan. Apabila dengan iman itu kita diarahkan untuk menjawab panggilan Tuhan. Para pemirsa di mana saja Anda berada, kita mesti belajar juga dari Bartimeus tentang 3 hal. Yang pertama, sikap Bartimeus yang pantang menyerah. Kita lihat dalam bacaan Injil tadi, dia terus berteriak untuk memanggil Yesus. Banyak orang menghadangi atau menghadang dia dan mengatakan supaya dia diam. Tetapi apa yang terjadi? Dia terus berusaha, terus memanggil Yesus. Bartimeus ini tidak menyerah. Dia boleh buta secara fisik, tetapi tidak buta secara rohani. Yang kedua, kita juga perlu belajar dari Bartimeus bagaimana memiliki iman yang teguh kepada kuasa Yesus. Bartimeus tidak pernah melihat Yesus, tetapi dia mendengar tentang Yesus. Dia hanya mendengar cerita-cerita dari orang bahwa Yesus ini melakukan banyak mujizat penyembuhan. Dia mendengar dengan baik, mendengar tentang pengalaman Yesus bersama dengan murid-muridnya. Mendengarkan itu salah satu unsur untuk menimbulkan iman, atau lahirnya iman itu menurut Paulus dari kebenaran, atau iman atau kepercayaan itu timbul karena kebenaran. Kita juga diajak untuk dapat mendengarkan suara Tuhan dengan jeli sehingga kita dapat melaksanakan apa yang telah Ia wartakan. Yang berikut atau yang ketiga yang perlu kita belajar dari Bartimeus adalah tidak lupa untuk bersyukur dan berterima kasih. Dalam cerita tadi, sesudah disembuhkan oleh Yesus, Bartimeus tidak langsung pulang. Ketika Yesus mengatakan, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan." Tindakan yang diambil oleh Bartimeus adalah tidak pergi untuk meninggalkan Yesus, tetapi justru sebaliknya. Dia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bartimeus memilih untuk mengikuti Yesus. Karena bagi Bartimeus, mengikuti Yesus itu jauh lebih baik, jauh lebih sempurna daripada pergi meninggalkan Yesus dengan menikmati kesembuhan. Bartimeus memilih satu perjalanan yang menuntun dia pada keselamatan. Bartimeus memilih jalan yang lebih mulia dibandingkan dengan pergi meninggalkan Yesus untuk menikmati kesembuhan karena telah mendapatkannya dari Yesus. Nah, saudara-saudariku, para pemirsa di mana saja Anda berada, dengan iman, dengan kepercayaan kita kepada Tuhan yang teguh akan menyelamatkan kita. Iman itu menurut Yesus harus teguh, harus kuat. Kata Yesus di tempat yang lain, jika Anda memiliki iman sebesar biji sesawi, maka Anda bisa berkata batu ini akan dipindahkan ke tempat yang lain dan batu itu dipindahkan ke tempat yang lain. Jadi betapa pentingnya mengimani Tuhan, mengimani Yesus Kristus dengan penuh keteguhan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, para pemirsa di mana saja Anda berada, belajar dari Bartimeus juga kita perlu mengimani dan belajar dari Yesus sendiri yang memiliki sikap lemah lembut, sikap perhatian dan mau menolong, membantu orang-orang yang miskin.
Semoga sabda Tuhan ini boleh membuat iman kita kepada Tuhan semakin kuat, semakin kokoh. Semoga kita sekalian juga dalam hidup beriman kita semakin hari terus berkembang, dan kita sekalian senantiasa mengimani Kristus dalam kepenuhannya sebagai murid-muridnya. Saudara-saudara yang terkasih, para pemirsa di mana saja Anda berada, setelah mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil dari pengalaman Bartimeus. Sebagaimana yang telah saya katakan tadi, bahwa satu, sebagai orang beriman, kita dituntut untuk pantang menyerah. Yang kedua, kita harus memiliki iman yang teguh. Dan yang ketiga, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita dewasa ini, tentu kita semua dituntut untuk bekerja dengan giat, bekerja dengan keras. Dalam situasi apapun, usaha-usaha kita jika dengan penuh iman dan berpengharapan pada Tuhan, maka akan tercapai. Kita boleh lelah tetapi tidak perlu menyerah. Kita harus tetap berjuang dalam situasi apapun. Dan perjuangan kita harus juga didasari oleh iman kita. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan dalam perjalanan, teristimewa dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Dan yang kedua, bahwa kita juga harus memiliki iman yang kokoh, iman yang teguh kepada Tuhan. Kita semestinya menaruh pengharapan yang kuat kepada Tuhan, menaruh pengharapan yang penuh kepada Tuhan, bahwa apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, segala macam persoalan-persoalan yang kita alami, jika kita berpengharapan pada Tuhan dengan kokoh, maka doa-doa kita dan permohonan kita kepada Tuhan pasti terkabul. Dan yang ketiga, bahwa kita tidak lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Apa yang kita terima dalam kehidupan kita di dunia ini, dalam keseharian kita, keluarga, anak, istri, suami, sahabat, rekan, tempat kita bekerja, semua yang kita alami adalah berkat dan campur tangan dari Tuhan yang Dia anugerahkan bagi kita. Karena itu, berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan atas semua yang telah kita terima adalah menjadi bagian yang terpenting di dalam kehidupan iman kita. Kita mestinya terus meneladani sikap-sikap hidup dari Yesus sendiri. Teristimewa meneladani sikap Bartimeus yang selalu berusaha, berjuang, yang selalu penuh dengan iman, dan sesudah mendapatkan apa yang ia peroleh, ia tidak pernah lari dari Tuhan, ia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Justru ia kembali kepada Tuhan, mengikutinya, untuk bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara seiman dan juga para pemirsa di mana saja Anda berada, semoga renungan ini boleh membuat kehidupan kita, teristimewa iman kita semakin tumbuh dan berkembang. Teristimewa dalam menghadapi tantangan dunia yang semakin berkembang. Banyak sekali persoalan-persoalan yang kita alami dalam kehidupan iman kita. Kadang iman kita ditantang untuk terus bertumbuh di dalam kehidupan kita. Semoga demikian. Saudara-saudaraku yang terkasih, para pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, sebelum kita berpisah dalam acara ini, maka marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau telah merahmati kami dengan cinta-Mu. Engkau telah mengajarkan kepada kami kebenaran-kebenaran dalam iman. Semoga lewat pengalaman Bartimeus yang disembuhkan dari penderitaannya, juga boleh mengangkat hidup kami untuk terarah kepadamu. Semoga iman kami selalu tumbuh dan berkembang dalam kehidupan setiap hari. Semoga Engkau menjadi sang kebenaran,
sang jalan dan hidup bagi kami. Ajarilah kami untuk senantiasa mendengarkan Engkau dengan lebih jeli. Ajarilah kami untuk tidak pantang menyerah, membuat kami memiliki iman yang teguh dan selalu bersyukur kepadamu atas semua yang kami terima. Berkatilah kami semua, berkatilah semua kru TVRI Papua Barat. Semoga mereka senantiasa berada dalam naungan dan belas kasih-Mu. Doa-doa ini ya Tuhan kami serahkan kepada kehadirat-Mu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Is running after me, and all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness